Selamat pagi, bertemu kembali dalam program Gemar Online GSJA Peniel dan GSJA Anugerah Kemendung. Renungan pagi ini terambil dalam Mazmur 86 ayat 12-17. Mari kita baca bersama-sama. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, untuk memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atasku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dengan tidak mempedulikan engkau. Tetapi engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpanggillah padaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Lakukanlah kepadaku sesuai tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Dalam Mazmur ini adalah curahan hati seorang Raja Daud. Dan pasti kita juga mengalami di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang suka pada kita, ada yang membenci kita. Itu wajar, itu lumrah. Dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan bila hal itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, yang menjadi tugas kita dan tidak ringan, itu PR terberat kita untuk menghadapi orang-orang yang demikian, orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang membenci kita. Dan yang menjadi tugas kita adalah tidak membenci dan tidak membalas. Itu PR yang terberat. Secara manusia kita pasti ingin membalas apa yang mereka lakukan atas kehidupan kita. Kita ingin membalas seperti yang mereka lakukan terhadap kita. Tapi apa yang Tuhan inginkan? Tuhan inginkan kita tidak membenci, dan Tuhan inginkan kita tidak membalas. Itu menjadi tugas kita, dan itu sangat berat, memerlukan pengendalian kita, pengendalian diri kita, emosi kita, mengendalikan diri, untuk menguasai diri. Itu yang paling berat dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak jalan sendiri, asal kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan pasti menolong kita, asal kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya kita menjaga hati kita, tidak membenci, tidak membalas mereka yang membenci kita, mengolok-olok kita, bahkan terlebih dari itu berusaha untuk menjatuhkan kita. Kita bisa menghadapi jika kita menjaga hati kita sesuai dengan firman Tuhan, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk baca dalam Amsal pasal 4,
23 sampai 27. Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Begini bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kita tak perlu membalas, kita tak perlu membenci. Yang Tuhan inginkan, Tuhan mau dalam hati kita, dalam diri kita. Jaga hatimu. Di sini firman Tuhan berkata, jaga hatimu, jaga mulutmu, terus fokus kepada Dia, pada Allah, pada firman Tuhan. Jangan menyimpang. Itu yang Tuhan mau. Fokus saja apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Jaga hati kita supaya kita tetap mengucap syukur atas semua yang kita hadapi. Tidak mudah memang. Bicara memang lebih mudah. Tapi ini yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Atas diri kita. Menjaga hati dan tetap fokus. Dan tidak membela diri atau tidak membalas seperti yang mereka lakukan terhadap kita. Satu lagi dalam firman Tuhan, Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19, begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Di sini saya pribadi juga belajar. Mari kita sama-sama, siapapun yang menghadang kita, siapapun yang mengganggu hidup kita, siapapun yang tidak suka atau membenci kita, biarlah semua kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara dengan Dia. Dan tugas kita apa? Menjaga hati, tetap mengucap syukur, supaya kita bisa dengan damai sejahtera tetap melakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan menjadi pembela kita. Tuhan sendiri yang akan membela kita. Seperti ayat 17 dalam Mazmur tadi, lakukan kepadaku sesuai tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Alangkah indahnya. Tugas kita menjaga hati, tetap mengucap syukur, dan mengendalikan diri kita. Mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama menguatkan dalam pelayanan di gereja kita, menguatkan satu yang lain, memberi semangat satu yang lain, mengingatkan untuk kita tetap fokus kepada Dia, Allah yang penuh kasih, Allah yang penyayang, Allah yang setia. Amin.
Mari kita awali kegiatan pagi ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sangat indah. Mengucap syukur Bapa. Apapun, siapapun yang tidak suka pada kami, itu seizin-Mu untuk membuat kami Tuhan lebih dewasa, membuat kami Tuhan lebih mempunyai karakter seperti Engkau Yesus, panjang sabar, kasih setia dan penyayang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sangat indah. Mampukan kami, kuatkan kami, sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami Tuhan mau berdoa untuk kegiatan kami dalam sehari ini, buat teman-teman kami yang sekolah, yang bekerja, atau ibu-ibu yang ada di rumah menyelesaikan tugasnya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberi penghiburan, memberi kekuatan, memberikan semangat untuk kami, untuk tetap fokus pada pribadi Allah yang luar biasa. Pribadi Allah yang selalu menyayangi dan mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami serahkan kegiatan kami dari pagi, siang, hingga malam nanti. Hanya di dalam nama apa? Allah Bapa. Kekuatan dan penebus hidup kami yang hidup. Haleluya. Amin.